Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutiasari, biasa dipanggil Muti, dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi dari kelas H, dengan nomor pokok mahasiswa 20.1104.00024. Di sini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pancasila Nasionalisme Religius ala Indonesia. Tidak sedikit masyarakat, bahkan pendakwa, yang sekalipun salah kaprah dalam memahami hubungan agama dan nasionalisme yang telah berjalan beriringan di Indonesia. Kedua entitas tersebut dianggap memiliki jalan masing-masing alias tidak dapat disatukan dalam satu wadah yang utuh. Ketidaktahuan terhadap integrasi antara agama dan nasionalisme tersebut seringkali juga membawa hubungan antar sesama bangsa menjadi tidak harmonis, seperti munculnya ujaran kebencian di berbagai ruang. Ada yang lebih pelik lagi, bahkan ada kalangan yang secara jelas ingin mengganti nasionalisme terpatri dalam ideologi Pancasila, kemudian ingin mengganti jadi ideologi yang lain. Memang nasionalisme pada awal kelahirannya sangatlah sekuler. Lahirnya gagasan tersebut dilatar belakangi oleh perlawanan kaum ilmuwan terhadap pandangan gereja tentang religio integralisme Katolik. Pada waktu itu, sikap gereja terhadap para ilmuwan terbilang sangatlah ekstrim. Karena temuan-temuan baru para ilmuwan dianggap tidak sesuai dengan doktrin gereja. Karena gereja memiliki otoritas penuh, begitu juga dengan politik kenegaraan. Maka, siapapun pemikiran yang bagaimanapun yang itu bertentangan tentang gereja akan divonis mati. Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai 1642 adalah salah satu korban kebengisan gereja pada saat itu karena temuan-temuan fenomenalnya. Karena sikap gereja yang demikian, akhirnya para ilmuwan mendeklarasikan bahwa agama dan negara harus dipisahkan. Karena jika tetap diintegralkan, maka ilmu pengetahuan akan stagnan dan tidak maju. Sehingga konsep agama yang sebelumnya menganut pandangan agama kemudian ditiadakan. Dan selanjutnya konsep negara didasarkan pada bangsa. Nah, paham inilah yang dikenal sebagai paham nasionalisme. Walhasil, setelah pemisahan antara agama dan negara tersebut, negara-negara di Eropa semakin mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Melihat ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju di belahan bumi Eropa setelah pemisahannya antara agama dan negara, maka konsep nasionalisme yang diusung tersebut kemudian dijadikannya referensi negara-negara lain untuk mendapatkan kemajuan yang sama, termasuk negara-negara yang mayoritasnya penduduknya Islam, seperti Turki. Setelah sistem khilafah telah dibubarkan, Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924, bahkan nasionalisme sekuler di Turki sangatlah ekstrim, hingga agama di ruang publik tidak diizinkannya sama sekali. Materi selanjutnya, nasionalisme religius. Setelah melalui jalan yang panjang, pemisahan antara agama dan agama ternyata menemukan kendala baru. Kendala yang fatal adalah agama tidak bisa diimplementasikan dalam hidup karena tidak berjalan dengan negara atau politik. Jama diketahui bahwa kekuasaan politik sangat berperan dalam segala aspek kehidupan karena agama dipisahkan jadi tidak terimplementasi.
Padahal dalam agama ada hal-hal yang bersifat publik yang mesti diimplementasikan dalam publik. Muhammad Nasih, pakar politik UI, menjelaskan bahwa nampaknya permasalahan itu yang dilihat dan direnungi oleh para pendiri bangsa kita, sehingga mampu merumuskan ideologi nasionalisme yang khas Indonesia, ideologi nasionalisme yang sangat religius. Kita tahu bahwa awal merumuskan ideologi ini, pendiri bangsa kita terkotak menjadi dua kubu. Di antaranya, kubu nasionalis dan kubu Islamis. Melalui perdebatan yang panjang, akhirnya mereka mampu melahirkan ideologi Pancasila. Ideologi di dalamnya menyajikan nasionalisme dan agama dalam satu kesatuan yang utuh. Terbukti mereka mampu merumuskan dan mengonstruksi negara yang religius dengan ideologi Pancasila, yang sila pertamanya terpampang ketuhanan yang Maha Esa, menyimbolkan keagamaan yang telah menyatu dalam nasionalisme. Sekalipun Islam sebagai agama yang penganut terbesar di Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai ideologi. Karena founding fathers kita mengerti bahwa entitas yang ada di Nusantara sangat bejibun jumlahnya. Tidak hanya agama saja, hal ini membuktikan bahwa Pancasila merupakan jalan tengah di antara semua entitas yang ada di Nusantara, baik suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Pada intinya, nasionalisme Indonesia memiliki ciri khusus dibandingkan nasionalisme-nasionalisme yang dianut negara lain, apalagi nasionalisme sekuler yang digunakan oleh negara-negara barat. Sekalipun negara-negara barat memiliki kemajuan yang gemilang, tetapi pendiri bangsa kita tidak meniru apa adanya terkait konsep nasionalisme yang ada di sana. Nasionalisme yang dengan karakter asli sekuler. Ini sekaligus menunjukkan bahwa pendiri bangsa kita sangat cerdas dan visioner. Mereka melihat budaya dan perbedaan-perbedaan lain yang ada di Nusantara, sehingga berkeyakinan bahwa tidak mungkin nasionalisme Indonesia disamakan dengan nasionalisme yang ada di negara-negara barat. Melihat sejarah yang panjang ini, apakah masih ada orang-orang atau sekelompok yang belum yakin dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa kita? Silahkan jawab sendiri dengan berpikir panjang terlebih dahulu. Seluruh elemen bangsa harus mampu menjaga ideologi bangsa kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai pemikiran-pemikiran yang cerdas oleh para pendiri bangsa yang dikonstruksikan dalam Pancasila dikalahkan oleh sekelompok orang yang ingin menggantinya dengan ideologi lain yang belum tentu menaungi semua entitas yang ada di Nusantara. Ya wallahualam sih. Itu sebabnya pengusul Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang-sidang penyelidik Badan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, di antaranya Soekarno dan Hatta, disebut sebagai kalangan nasionalis. Kalangan nasionalis menjadi mitra debat dalam kalangan Islamis. Disebut kalangan Islamis karena mereka menggagas konstruksi Indonesia merdeka sebagai negara Islam, Islam State, atau Islam sebagai dasar negara. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah bicara atau kurang penyampaian dalam materi yang saya sampaikan. Mohon dimaklumin, kita semua sama-sama belajar. Dan semoga video ini sangat bermanfaat bagi kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir.
semoga membantu dalam pembelajaran kalian, semoga bermanfaat bagi pembelajaran kalian atau bidang apapun itu. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi kalian, dan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.